Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Yuli Widyastuti dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta ingin menyampaikan penelitian saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Muatan Matematika menggunakan model Project Based Learning SD Negeri 2 Ngandong. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Kegiatan pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang kompleks. Oleh karena itu, guru dengan segenap kemampuan yang dimiliki dituntut harus dapat memberdayakan proses pembelajaran di kelas tanpa mengabaikan kondisi dan keragaman sikap, karakter, serta kemampuan peserta didik dalam menerima pembelajaran. Salah satu usaha untuk menciptakan suasana yang kondusif di kelas, yakni semua peserta didik harus menerima pembelajaran yang disajikan. Kemampuan guru yang dimaksud adalah segenap wawasan dan keterampilan menata dan mengelola segala elemen yang berkaitan dengan proses pembelajaran sesuai dengan tujuan kurikulum sekolah. Salah satunya yaitu guru harus memperhatikan metode pembelajaran yang akan digunakan untuk mengajar di kelas. Ketika guru menggunakan metode pembelajaran yang konvensional seperti ceramah, maka akan berdampak pada proses pembelajaran serta hasil belajar peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar muatan matematika menggunakan model Project Based Learning. Hipotesis tindakan ini adalah penerapan model Project Based Learning dapat meningkatkan hasil belajar muatan matematika. Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 3 SD Negeri 2 Ngandong yang berjumlah 21 peserta didik. Baik, yang selanjutnya yaitu metode. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 1. Pengamatan atau observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi yang pertama teknik kualitatif, digunakan untuk mendeskripsikan keterlaksanaan rencana tindakan, menggambarkan hambatan, mendeskripsikan aktivitas peserta didik, serta kemampuan berpikir peserta didik. Yang kedua teknik kuantitatif, digunakan untuk mendeskripsikan tentang hasil belajar peserta didik muatan matematika. Penarikan simpulan dilakukan sebagai proses pengambilan intisari dan sajian data yang telah terorganisasi dengan menggunakan rumus persentase sebagai berikut. Persentase keberhasilan sama dengan jumlah peserta didik yang memperoleh nilai di atas 70 dibagi jumlah peserta didik keseluruhan dan dikalikan 100. Yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Nah, pada hasil dan pembahasan ini saya tampilkan tabel keberhasilan dari pratindakan sampai siklus 2 pertemuan 2, di mana dapat kita lihat bahwa persentase hasil belajar muatan matematika pada pratindakan yaitu sebesar 48% dengan rincian 10 peserta didik tuntas dan 11 peserta didik tidak tuntas. Yang selanjutnya persentase hasil belajar pada siklus pertama pertemuan 1 yaitu sebesar 52% dengan rincian 11 peserta didik tuntas dan 10 peserta didik tidak tuntas. Selanjutnya persentase hasil belajar pada siklus 1 pertemuan 2 yaitu sebesar 57% dengan rincian 12 peserta didik tuntas dan 9 peserta didik tidak tuntas. Yang selanjutnya persentase hasil belajar pada siklus 2 pertemuan 1 yaitu sebesar 62% dengan rincian 13 peserta didik tuntas dan 8 peserta didik tidak tuntas. Dan yang terakhir, persentase hasil belajar pada siklus 2 pertemuan 2
yaitu sebesar 67% dengan rincian 14 peserta didik tuntas dan 7 peserta didik tidak tuntas. Baik, yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika dengan menggunakan modal pembelajaran project-based learning dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Hal tersebut dapat dilihat pada setiap siklusnya. Pada siklus atau pratindakan, hasil belajar peserta didik sebesar 48% dengan 10 peserta didik mencapai nilai tuntas dan 11 peserta didik belum mencapai tuntas. Dan setelah dilakukan tindakan siklus pertama pertemuan 1, hasil belajar peserta didik sebesar 52% dengan 11 peserta didik tuntas dan 10 peserta didik tidak tuntas. Mengalami peningkatan pada siklus 1 pertemuan 2, hasil belajar peserta didik sebesar 57% dengan 12 peserta didik tuntas dan 9 peserta didik tidak tuntas. Dan mengalami peningkatan pada siklus 2 pertemuan 1, hasil belajar peserta didik sebesar 62% dengan 13 peserta didik tuntas dan 8 peserta didik tidak tuntas. Serta mengalami peningkatan kembali pada siklus 2 pertemuan 2, hasil belajar peserta didik sebesar 67% dengan 14 peserta didik tuntas dan 7 peserta didik tidak tuntas. Dilihat dari hasil setiap siklusnya, maka untuk penelitian yang saya lakukan dikatakan berhasil karena mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. Demikianlah pemaparan penelitian saya. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.